Yang pertama yaitu mencari tempat dan suasana yang nyaman. Jika kita belajar dengan keadaan yang mengenakan, pasti belajar kita bisa menjadi lebih nyaman. Dalam belajar bisa menggunakan berbagai cara seperti memutar musik maupun malah kita lebih mudah dalam keadaan sepi. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih tempat yang benar-benar nyaman. Tahap yang kedua yaitu memahami materi. Memahami materi adalah suatu hal yang sangat penting dan harus kita lakukan sebelum kita belajar ke materi berikutnya. Jika kita tidak paham materi tersebut, kita akan mengalami kesulitan saat mengerjakan soal khususnya. Oleh sebab itu, kita harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak mengalami kesulitan. Saat belajar, contohnya belajar matematika, fisika, atau kimia, mencatat rumus-rumus penting adalah cara yang paling tepat untuk kita lakukan. Karena dengan mencatat rumus-rumus yang sangat penting, kita akan lebih mudah menemukan rumus tersebut daripada kita harus membulak-balikkan halaman untuk mencari rumus-rumus itu. Jika kita sudah paham atas materi tersebut, berikutnya kita bisa melakukan dengan latihan-latihan soal. Latihan soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penghafalan kita atau daya ingat kita, maupun seberapa mampu kita untuk mengerjakan soal-soal tersebut, supaya saat mengerjakan soal nanti kita sudah terbiasa dan tidak mengalami kesulitan. Dari berbagai cara atau tips belajar yang telah kita lihat, yang terakhir adalah bertanya saat kita merasa kesulitan. Saat belajar, kita pasti tidak jauh dengan yang namanya kesulitan. Hal ini pasti sering terjadi saat kita belajar. Oleh karena itu, jangan merasa malu atau sungkan untuk bertanya. Karena dengan bertanya, kita akan lebih paham dan mengerti materi tersebut. Inilah sedikit cara belajar yang saya lakukan. Semangat ini bisa membantu dan menginspirasi kita semua untuk bisa belajar dengan mudah dan merasa nyaman. Terima kasih dan sampai jumpa.